Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang holding back. I should have expressed myself better. Selama ini ada seseorang yang menahan diri dia untuk mengekspresikan perasaan dia terhadap kamu. Seharusnya di sini dia menyesali ya. Seharusnya dia mengekspresikan diri dia dengan baik ya terhadap kamu gitu. Oke, kita lihat kenapa dia seperti itu. Kenapa dia menahan diri untuk mengekspresikan diri dia terhadap kamu ya. Oh, ada yang menyabotase, ada ego juga di sini. Terus juga ada apa nih? Destiny. Oke, ada destiny. Jadi gini, sebenarnya dari dia sendiri sih ya yang mengacaukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Jadi terkadang dia ini mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya. Dia ini apa ya, ketika udah semesta kasih sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang perfect untuk dia dapatkan, untuk dia jaga, untuk dia miliki, tapi dia selalu menghancurkan itu semua gitu loh. Dia kayak mengabaikan, dia kayak apa sih namanya tuh, kayak ya menghancurkan, tidak peduli, atau ya melakukan sesuatu yang intinya merugikan diri dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari dia sendiri ya, apalagi di sini juga ada ego kan. Terus itu juga dia selalu membiarkan ego dia menghalangi hubungan kalian. Jadi ini tentang percintaan ya. Karena dia terlalu egois ya, akhirnya ya udah hubungan kalian akhirnya berantakan ya. Udah gara-gara apa ya, orangnya semena-mena di sini. Terus itu juga orangnya penuh dengan keegoisan, semua mau apa ya, dia lakukan secara impulsif sesuai dengan keinginan dia aja, tanpa memikirkan hubungan kalian, tanpa melihat efeknya ke depan akan seperti apa. Makanya di sini dia menyesal karena dia tidak mengekspresikan atau tidak apa ya, mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya terhadap hubungan ini kayak gitu. Terus juga ada destiny. Saat ini dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Sebenarnya siapa sih yang dia inginkan? Sebenarnya apa sih yang dia mau lakukan? Sebenarnya takdirku itu mau ke siapa sih? Nah, itu sedang dia pikirkan, sedang dia cari jawabannya ya. Karena selama ini dia ngerasa kayak nggak puas dengan apa yang telah terjadi gitu loh ya. Mungkin ketika masih sama kamu, karena ya keegoisan itu, dia ngerasa nggak puas. Mungkin kamu orangnya terlalu polos, orangnya terlalu baik. Nah, dia pengennya yang suka dengan pasangan yang liar, barbar. Nah, mungkin seperti itu yang dia mau ya. Karena kalau udah dikasih yang baik kayak kamu aja dia nggak mau, ya dia maunya berarti kan kebalikan dari kamu kan. Nah, seperti itu ya. Tapi ternyata dia menyadari akibat dari keegoisannya ya, dia menghancurkan hubungan kalian, menghancurkan apa yang sudah semesta berikan yang terbaik untuk dia. Akhirnya kan di sini dia sendiri yang bingung ya untuk kembali dengan kamu, karena di sini ada reuni. Dia merasa bahwa oke, kita akan bersatu kembali dengan kamu, kita akan bersatu kembali kata dia, kita akan bersama kembali kata dia. Nah, akhirnya di sini dia bingung sendiri, gimana ya caranya untuk kembali sama kamu, apa yang harus dia lakukan kayak gitu ya. Nah, jadi udah dikasih jalan yang lurus-lurus aja oleh semesta untuk ya udah tinggal dijalanin, tinggal dipertahanin, tapi justru malah dirusak sama dia. Giliran kamu sudah hilang, kamu sudah apa ya, pergi ya, baru dia pengen datang lagi ke kamu. Akhirnya kan jalannya lebih rumit gitu, jalannya lebih sulit gitu kan ya. Emang rata-rata orang itu lebih memilih zaman sekarang tuh ya, lebih memilih kalau ada yang sulit kenapa harus ngambil yang mudah gitu loh. Ada tuh, kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah gitu. Nah, itu mungkin cara berpikir dia seperti itu
dikasih yang gampang nyarinya yang rumit gitu kan. Nah terus itu juga setelah dia lihat ya apa yang telah terjadi, kalau dipikir-pikir orang egois itu kan merasa bahwa dirinya selalu benar, bahwa merasa dirinya itu yang paling terbaik, yang udah perfect lah ya, sempurna gitu. Ternyata setelah dia kenal kamu, setelah apa yang terjadi, ternyata di sini dia menyadari bahwa ternyata kamu itu lebih baik daripada dia gitu loh. Kamu yang paling perfect, kamu yang paling bisa segalanya, kamu mampu mandiri ya. Kalau dibandingin dengan dia mah nggak ada apa-apanya gitu ya, dia mah cuman menang egonya doang. Kalau realnya, kenyataannya ya kamu yang banyak bergerak, kamu yang banyak bertindak. Dari segi kehidupan juga mungkin lebih baik kamu daripada dia gitu, aku lihat di sini ya. Nah, aku lihat juga ada chaser di sini, berarti memang si dia ini sebenarnya takut akan diterlantarkan. Makanya dia itu punya sifat yang egois, biar dia itu tidak ditolak oleh orang lain atau tidak diperdulikan oleh orang lain. Dia duluan yang sebelum orang lain itu bertindak untuk tidak peduli dengan dia, maka dia duluan yang akan bertindak tidak peduli dengan orang lain. Karena si dia ini takut akan ditolak, takut akan ditinggalkan, takut sendirian. Ya, aku lihat di sini. Harga diri, wah, pride-nya tuh tinggi banget, harga diri dia tuh tinggi banget. Kalau aku lihat di sini, itu orang egois itu pasti pride-nya tinggi, ya, harga dirinya tuh tinggi banget gitu. Makanya mungkin akan sulit bagi kamu untuk mengimbangi dia. Terus itu juga ada kisses di sini. Dia tuh sangat mencintai kamu bahkan tanpa syarat. Ya, sekarang dia menyadari betapa cintanya dia sama kamu. Dia udah jatuh cinta banget sama kamu ternyata. Cuman memang sekarang hubungannya sudah berakhir. Ya, hubungannya sudah berakhir. Tapi pengakhiran hubungan ini memang niatnya dia adalah tetap ingin menjalin kembali hubungan, tapi dengan versi terbaru, dengan adanya perubahan, dengan adanya pertumbuhan, transformasi, ya, kebebasan. Pokoknya nggak mengekang, nggak saling menyakiti lagi, gitulah ya intinya. Karena kalau aku lihat dari apa yang telah terjadi, ada seseorang di sini yang berubah secara tiba-tiba. Jadi membuat dia kayak terkejut gitu loh. Mungkin kamu tiba-tiba yang tadinya tuh bucin banget sama dia, selalu menerima dia apa adanya, selalu tulus sama dia. Sekarang kamu lebih cuek, kamu tidak peduli sama dia. Kamu kayak mencampakkan dia. Dia mau jungkir balik juga kamu masa bodoh gitu. Sehingga dia kaget, sekarang kok kamu tiba-tiba berubah begini gitu. Ya karena mungkin selama ini kamu tidak dihargai oleh dia, kamu tidak diperlakukan dengan baik, kamu udah tulus sama dia tapi ketulusan kamu itu hanya dipandang sebelah mata gitu loh oleh dia. Jadi makanya di sini kamu berubah ya, dan perubahanmu ini tiba-tiba, nggak dia duga-duga, tanpa dia sempat melakukan persiapan untuk perubahan dirimu, tahu kamu udah berubah aja. Jadi dia bingung, dia kalang kabut di sini. Aku lihat kaget gitu ya. Apalagi di sini tuh ada karmic relationship, dimana dia mungkin pernah melakukan third party di hubungan ini. Akhirnya ya udah jadilah hubungan ini karmic relationship. Nah kalau udah karmic relationship itu berarti hubungan ini tuh kacau balau. Sakit banget rasanya, dikhianati, dibohongi, dicampakkan, ya, tidak diperdulikan. Pasti sakit banget kalau udah karmic relationship ini. Maka dari itu, kalau misalkan dia belum bisa menyelesaikan masalah dia dengan kamu, maka dia akan terus-terusan akan terikat dengan kamu. Dia akan dia akan selalu datang ke kamu untuk menyelesaikan dulu ya apa yang pernah dia perbuat terhadap kamu. Mungkin juga karma ini juga bukan hanya terhadap kamu, mungkin karma ini juga terhadap yang lainnya gitu loh ya, terhadap yang sebelum-sebelumnya kamu atau ya yang pas barengan dengan kamu. Intinya dia menghadirkan karma relationship ya. Memang kalau udah karma relationship itu udah sakit banget rasanya. Dan aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus, bernostalgia dengan kamu terus ya. Bahkan pikirannya tuh kamu lagi gitu loh. Selalu memikirkan kamu lagi. Bahkan dia sering bernostalgia, mengingat memori yang pernah kalian buat selama ini gitu ya. Keingetan kamu terus ya.
Terus itu, aku lihat di sini memang ya, dia ini on off ya sama kamu. Terus itu jangka waktunya tuh pendek juga. Jadi tiba-tiba datang, tapi cepet juga tiba-tiba pergi. Jadi ini juga ada ikut andil dari kamu. Mungkin kamu belum bisa mengerti tentang dia seutuhnya, dan bisa juga memang karena ya kelakuan dia aja gitu ya, orangnya impulsif sehingga cepat datang dan cepat juga pergi gitu ya, karena ini Eight of Wands nya tegak, jadi cepat datang cepat juga pergi. Kalau kamu tidak bisa menggenggam erat dia atau tidak bisa cari celah untuk tetap dia stay sama kamu, ya udah cepet ngilangnya. Nah, gitu. Apalagi di sini orangnya gampang tergoda. Ya, makanya ini yang membuat hubungan kalian itu banyak sekali pertengkarannya, terus itu banyak sekali ketidaksepakatannya karena kamu menyesali atas tindakan dia ya. Kamu menyesali kenapa kamu harus kenal dengan dia. Karena selama ini dia itu selalu menghadirkan pihak lain yang dimana pihak itu tuh apa ya, kalau misalkan dia pakai hati mungkin kamu akan bisa merelakan dia gitu ya, mungkin kamu bisa dari dulu move on dari dia, tapi ini enggak gitu loh. Dia itu menjalani hubungan dengan yang lain itu cuman untuk diicip di awal doang gitu loh. Kayak kita deh, kalau misalkan suka sama barang baru yang baru kita beli, itu kan kita sayang banget ya, kita jaga banget jangan sampai kotor, jangan sampai terjatuh. Sama kayak dia gitu, ketika dia menjalani hubungan dengan orang baru itu tuh kayak disayang banget, dicintai banget, jangan sampai terluka, jangan sampai ketahuan bobroknya seperti itu ya. Tapi ketika udah seiring berjalannya waktu, udah tahu aslinya seperti apa, udah ngerasa bosan, ya udah ditinggalkan. Habis itu datang lagi ke kamu gitu ya. Sifatnya memang aduh impulsif banget ya, datang dan pergi sesuka hati. Terus itu juga ketika dia selingkuh itu nggak pakai hati gitu loh. Jadi cuman untuk mencicip di awal aja, di awal hubungan dia dengan si orang barunya aja. Terus kalau udah capek, udah bosen, ya udah balik lagi ke kamu. Nah, ini yang membuat kamu geram, ini yang membuat kamu merasa lelah menghadapi sikap dan tindakan dia yang impulsif ini, yang ngeselin ini, gitu aku lihat ya. Dan kamu juga merasa menyesal, kenapa sih aku kenal dia gitu, kenapa aku mengenal orang yang seperti ini tingkah lakunya gitu ya. Ada penyesalan dari kamu. Terus itu juga memang aku lihat seiring berjalannya waktu kayaknya perasaan kamu sudah mulai memudar ya terhadap dia. Tapi aku lihat walaupun di sini kamu perasaannya sudah memudar, kamu menginginkan untuk move on dari dia, pergi dari dia. Di sini dia yang tidak mau melepas kamu. Dia tetap bertahan dengan hubungan ini, dia tetap bertahan memegang hubungan ini. Sehingga ini juga yang membuat kamu kesal sama dia. Gue tuh udah mau move on, udah lo pergi aja, tapi dianya nggak mau, dia tetap akan datang lagi untuk mengganggu dan mengusik kamu agar kamu tidak pergi dari dia. Kenapa dia seperti itu? Karena di sini dia takut akan ditinggalkan, dia itu takut ditolak, dia itu takut ditelantarkan. Ya, makanya di sini ada chaser, di sini juga ada two of wands. Karena dia itu takut ditinggalkan, makanya walaupun kamu pergi meninggalkan dia, dia akan ngejar kamu. Dia akan membuat gimana caranya mendapatkan perhatian kamu lagi dan mendapatkan kamu lagi. Wah, banyak taktik dia. Ya, kamu tahulah bagaimana taktik dia. Kalau aku lihat di sini ini sering terjadi soalnya. Ya, hubungan kalian kan on off terus. Pasti caranya ya gini lagi gitu, sama gitu ya. Dari bahla juga begini caranya gitu. Terus itu juga mungkin juga memang karena kalian LDR ya itu juga yang menjadi salah satu faktor juga kenapa tak terkendali selingkuhnya dia ini ya. Bermain hati, bermain cintanya ini nggak bisa kamu kendalikan ya, karena dia jauh di sana, kamu nggak bisa memantau dia 24 jam gitu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin baru berpindah dianya, entah pindah kerja, pindah tempat tinggal, atau pekerjaan dia mengharuskan dia untuk berpindah-pindah. Nah, bisa jadi itu juga sulit dikontrol. Akhirnya di sini juga membuat kalian semakin sulit untuk berkomunikasi, semakin jauh juga jarak, semakin sulit juga untuk meluangkan waktu satu sama lain. Akhirnya di sini ya dia
bingung dia harus bagaimana. Dia akhirnya dihadapkan pada dua pilihan, berakhir hubungannya dengan kamu benar-benar total, atau tetap bersama kamu tapi kamunya akan dia abaikan terus-menerus. Nah ini ya, jadi dia saat ini dalam suatu pertimbangan, dia harus bagaimana. Tapi endingnya juga nanti ya balik lagi ke kamu, karena menurut dia itu keputusan yang tepat gitu. Karena ya itu tadi, dia takut ditinggalkan, dia takut dicampakkan oleh kamu. Mau gimana lagi? Ya endingnya beginilah gitu. Dan apalagi di sini ya, kalau aku lihat selama ini tuh dia selalu lebih memperdulikan hal lain, misalkan pasangan lainnya, terus pekerjaannya, teman-temannya, hobinya dibanding kamu. Sehingga di sini kamu mungkin selama ini merasa kayak tidak dianggap, tidak dihormati, tidak diperlakukan sebagai selayaknya pasangan, sehingga di sini kamu mungkin kesel, marah sama dia. Bahkan setiap kamu meminta kejelasan sama dia, justru malah dia jadinya lebih emosi. Bahkan setiap kalian mencoba untuk alih-alih menyelesaikan masalah di antara kalian tentang ini ya, tentang dia sering mengabaikan kamu, justru malah dari kedua belah pihak tidak mau saling mendengarkan alasan satu sama lain. Akhirnya udah lebih berkonflik, bahkan sampai adanya perpisahan di antara kalian ini, bahkan sampai menyimpan dendam loh aku lihat. Ya entah ini kamu atau dia, justru malah sampai menyimpan dendam. Jadi makin sulit hubungannya ya kalau aku lihat. Dan ya aku lihat untuk sekarang dia ini harus bisa lebih selektif dalam memilih atau menetapkan suatu tindakan atau keputusan, karena dia tahu dia ini egois dan orang yang terlalu percaya diri. Jadi kayak justru malah dia itu kayak nggak bisa membedakan antara percaya diri dan terlalu egois. Jadi saat ini tuh dia pengen hati-hati banget dalam memutuskan atau mempertimbangkan mengambil tindakan atau keputusan, karena setiap tindakan atau keputusan yang dia ambil pasti dia akan mendapatkan konsekuensinya gitu loh ya. Apalagi di sini kan dia orangnya egois dan orang yang terlalu percaya diri, sehingga dia menganggap bahwa dia terlalu percaya diri, tapi sebenarnya itu sebuah keegoisan. Makanya di sini dia benar-benar lebih selektif sekarang, lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Terus itu juga dia ini kan orangnya itu apa ya, saking terlalu percaya dirinya dia ini, sehingga membuat apa yang dia inginkan itu perlu kamu pahami, sehingga adanya suatu perbedaan di antara percaya diri dengan keegoisan dia. Jadi karena yaitu dia pengen A, tapi kamu harus ngikutin apa maunya dia A ini gitu loh, sehingga kan dia bentuknya bukan percaya diri tapi lebih ke egois gitu kan. Nah itu ya, ini yang mungkin membuat kamu sering jengkel sama dia gitu ya, memaksakan kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap kamu harus ngikutin apa mau dia gitu, sehingga ini yang ngebuat kamu kadang suka jengkel gitu loh. Nah udah dia apa ya, udah ketika kamu udah deh capek dengan dia, pengen lepas, dianya yang nggak mau melepas atau merubah bentuk hubungan ini, dia pengen tetap kita bersama gitu. Nah maka dari itu, kalau memang dia masih menginginkan hubungan ini dan semesta tahu bahwa dialah yang toksik, dia yang ngeselin gitu ya, dia yang selalu merusak hubungan ini, maka semesta oke, silahkan kalau kamu memang masih mau sama silakan kalau dia masih mau sama kamu, tapi syaratnya adalah dia harus tidak boleh mengulang situasi yang sama atau tidak boleh bertindak hal yang mengoping apa yang dulu pernah dia lakukan. Misalkan dia dulu sering selingkuh, maka itu harus dihilangkan. Jangan lagi sering-sering selingkuh. Maksudnya jangan sering-sering, bukan berarti dia boleh selingkuh. Jangan lagi selingkuh kalau gitu ya. Cukup satu aja, cukup kamu aja gitu ya. Dia intinya apapun yang pernah dia lakukan berulang kali ya, ada situasi yang selalu dia lakukan berulang kali atau mengcopying apa yang dulu pernah dia lakukan, maka itu harus dia hilangkan. Dan perubahan ini harus secara signifikan, besar-besaran. Nah kalau udah signifikan dan besar-besaran, ini memang membutuhkan waktu ya untuk dia benar-benar bisa berubah. Nah kira-kira kamu masih sanggup nggak menunggu dia? Karena ini semesta menginginkan dia untuk berubah secara signifikan, berarti harus besar-besaran gitu. Dan apalagi kalau namanya perubahan dalam diri seseorang itu nggak bisa langsung dalam semalam jadi berubah gitu, enggak ya, butuh waktu, dan ini mungkin butuh waktu lama gitu.
Ya, jadi kenapa semesta menginginkan dia berubah secara signifikan agar dia itu tidak selalu menyakiti kamu, agar tidak selalu merusak hubungan kalian, agar kalian itu cintanya itu penuh dengan rasa hormat gitu loh, penuh dengan rasa kasih sayang, ya, penuh dengan rasa ya dicintai, dihormati seperti itu loh. Jangan saling meremehkan gini. Ya udah tahu dia mencintai, udah tahu kamu mencintai dia, tapi disepelekan, kan gak dihormati namanya, kayak gitu ya. Intinya sebelum dia bisa apa ya, diberikan komitmen atau disetujui, disahkan dia menjadi pasangan hidupmu, dia harus berubah dulu. Kalau enggak ya kamu akan terus-terusan menderita sama dia, gitu ya. Kamu akan terus-terusan tidak dihormati oleh dia. Maka dari itu dia harus berubah dulu secara signifikan. Oleh semesta dijor nih, dikasih karmanya dulu, disadarkan dulu gitu. Ya, jadi untuk membuat orang sadar secara signifikan berarti dia harus mendapatkan karma yang bertubi-tubi. Dia harus selesaikan dulu karma dia. Apa yang dulu pernah dia lakukan, menyakiti orang lain, mengkhianati orang lain, itu wah semuanya harus dijor dengan karma. Baru nanti dia akan sadar. Nah, untuk menjalankan karma itu kan juga butuh waktu. Makanya aku bilang perubahan itu butuh waktu. Jadi silakan kamu apakah masih mau menunggu dia atau enggak, karena ini butuh waktu. Ya. Oke, kalau apakah dia bisa berubah? Ada kemungkinan bisa berubah, tapi memang itu butuh waktu, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate dalam pembacaanku untuk kalian ya. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya memang ini pembacaan memang untuk kalian ya. Nggak harus berpatokan pada zodiak. Zodiak ini juga bisa zodiak kamu atau zodiak dia yang terbaca ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ini ada Sagittarius dan ada Scorpio ya. Oke, aku rasa itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.